PSM Makassar harus maksimalkan kuota pemain untuk mengarungi Liga 1 2022-2023 jika dilanjutkan. Pasalnya pertandingan padat harus dijalani jika Liga dilanjutkan. Ada 3 opsi tanggal keberlanjutan Liga 1, yakni 18 November, 25 November, dan 2 Desember 2022. Target rampung pada 16 November 2023. PSM sekarang ini masih memiliki 24 pertandingan sisa, artinya Willem Jan Pluim akan melakoni 5-6 pertandingan dalam sebulan. Waktu recovery hanya 5 hari. Ditambah potensi pemain dipanggil memperkuat timnas Indonesia dari berbagai kelompok usia. Sebab agenda timnas Indonesia dari Desember 2022 hingga Juli 2023. Ada Piala AFF 2022, Piala Asia U20 2023, SEA Games 2023, Piala Dunia U20 2023, dan Piala Asia 2023. Sejumlah nama punggawa PSM berpotensi dipanggil perkuat timnas Indonesia di berbagai ajang tersebut. Setidaknya ada 4 nama, yakni Ramadan Sananta, Yaakob Sayuri, Ricky Pratama, dan Muhammad Zaki Ashraf Huwaidi. Ramadan Sananta dan Yaakob Sayuri terakhir dipanggil perkuat Garuda Muda di FIFA Matchday lawan timnas Curaçao pada 24 dan 27 September lalu. Sedangkan Ricky Pratama dan Muhammad Zaki kini menjadi bagian timnas Indonesia U20. Keduanya mengikuti pemusatan latihan di Turki dan Spanyol. Skuad ini nantinya menjadi cikal bakal timnas Indonesia U20 pada Piala Asia U20 dan Piala Dunia U20. Belum lagi potensi pemain cedera maupun akumulasi kartu. Potensi cedera cukup besar, lantaran pemain akan hadapi pertandingan yang cukup padat. Makanya, PSM Makassar perlu memaksimalkan kuota 35 pemain didaftarkan. Saat ini klub kebanggaan masyarakat Sulawesi Selatan hanya daftarkan 31 pemain. Pengamat sepak bola Muhammad Hanafif Ibrahim mengatakan kompetisi masih panjang. Putaran pertama, PSM masih ada 7 pertandingan. Belum lagi putaran kedua masih ada 17 pertandingan. Dia menilai jika skuad dimiliki tak merata antara pemain utama dan cadangan akan berisiko bagi pelatih. Tim berpotensi tampil pincang jika pemain utama akumulasi kartu alami kelelahan. Sementara pemain pelapis tidak bisa menutupi perannya. Namun, rekrutan pemain tentu dikembalikan kepada pelatih PSM Bernardo Tavares, juru taktik 42 tahun ini yang bisa menilai skuadnya. Walau tak dipungkiri mencari pemain berkualitas di tengah kompetisi tidaklah mudah, lantaran pemain sudah memiliki klub, khususnya pemain lokal. Hanafing berujar pemain berkualitas mungkin ada di Liga 2 atau Liga 3, tapi pemain tersebut butuh proses. Lantaran persaingan di Liga 1 tentunya berbeda dengan Liga 2 dan Liga 3. Apalagi para pemain dari Liga 3, mereka ini pemain muda di usia 23 tahun ke bawah. Solusi lain bisa digunakan adalah pemain jebolan akademi, namun mereka masih butuh pengalaman. Olehnya itu, akademi harus dimanfaatkan, pembinaan dilakukan dengan baik.